Iya, shalom saudara ya, kita berjumpa lagi di acara Misbah Doa ya. Tanpa terasa kita terus udah Tuhan pelihara menjalani bulan demi bulan ya. Bahkan saudara di bulan Desember sekarang nih nuansa-nuansanya Natal. Ya, tapi kita bersyukur, jangan bilang Desember kelabu, nggak bisa Natalan di gereja. Sukacita dan damai Natal senantiasa ada di hidup kita, karena makna Natal yang sesungguhnya adalah apa? Yesus lahir di hidup kita. Amin. Saya mau menyapa buat semua saudara, shalom, yang ada di Indonesia dan juga yang ada di luar negeri, shalom. Mari kita mau bawa penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa, Tuhan yang menyertai setiap kami. Engkau yang layak, karena Engkau begitu indah dalam hidup kami. Hadirat-Mu itu indah Tuhan, dan tidak ada satupun yang bisa menyamai Tuhan di hidup kami. Ini penyembahan kami dan pengakuan kami. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber pengharapan, Kau sumber segalanya Tuhan dalam hidup kami. Oh, terima kasih Kau Tuhan yang besar. Kehadiran-Mu indah dalam hidup kami. Kau satu-satunya tempat pengharapan kami Tuhan. Oh, sebab
Engkau tak pernah mengecewakan setiap orang yang berharap padamu. Terima kasih Yesus, sungguh indah Kau Tuhan. Mari katakan pada Tuhan, Engkau penuh kasih dan sayang Tuhan. Amin, amin. Kau tempat penghiburan bagi setiap orang yang terluka. Yes, amin Tuhan. Terima kasih buat setiap kesembuhan-Mu. Sungguh indah Kau Tuhan. Kau menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua terima kasih. Kau sumber pengharapan, Kau sumber kekuatan. Engkau Tuhan yang kami andalkan. Oh, Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Lebih lagi angkat hati dan imanmu, katakan pada Tuhan, Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi. Bapa-Ku percaya, Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi. Lebih lagi katakan, oh Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Bahkan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan melakukan bahkan lebih banyak daripada apa yang sanggup kami doakan. Ajar kami hari-hari ini mata kami hanya tertuju kepada Tuhan saja. Ajar kami terus percaya kepada Tuhan. Mari saudara, hari-hari ini engkau yang merasa seolah tidak ada lagi jalan keluar, mari angkat imanmu, mari terus percaya bahwa Dia sanggup melakukan yang terbaik atas hidup kita. Katakan sekali lagi, Bapa, kami percaya
Rencana-Mu indah di atas hidup kami ya Tuhan. Mari angkat tangan-Mu, katakan, Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi lebih lagi dengan iman, katakan, Bapa, kami percaya Tuhan, rencana-Mu atas hidup kami itu indah. Oh, kami percaya, Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Jalan-Mu yang terbaik, kuasa-Mu yang terhebat. Ajar kami percaya bahwa kami terus berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Bahkan mungkin sekalipun kami belum melihat pertolongan Tuhan, ajar kami percaya bahwa rencana-Mu itu yang terindah. Sekalipun kami belum bisa melihat jalan-jalan Tuhan di hidup kami, ajar kami percaya bahwa rencana-Mu itu yang terbaik. Sekalipun secara logika kami melihat belum ada Tuhan jawaban-jawaban atas doa-doa kami, ajar kami terus percaya dan berharap bahwa Engkau Tuhan yang melakukan kehendak-Mu atas hidup kami, dan itu yang terbaik bagi kami. Kami mau berkata, Tuhan, ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun Hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari lebih lagi katakan, Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. mari lebih lagi katakan, ya Tuhan, Walau ku tak dapat melihat
Kami tahu Kau selalu ada untuk kami, Tuhan. Kau tempat kami berharap, Kau tempat kami bersandar, Kau sumber pengharapan kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, Kau luar biasa, kasih-Mu kekal. Kami bersyukur Tuhan. Ajar kami masuk di dalam pemurnian demi pemurnian hari-hari ini dengan mata yang hanya tertuju kepada-Mu. Sekalipun kami belum melihat pertolongan, sekalipun kami belum melihat jalan-jalan terbuka di depan kami, kami mau membayar harga sampai pada garis akhir, agar kami bisa menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan bagi barang siapa yang setia dan percaya kepada-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kami tahu sekalipun tidak ada dasar untuk kami berharap, namun kami tetap berharap kepada Tuhan. Sekalipun kenyataan hidup kami rasanya sulit, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Malam ini kami mau mendengarkan firman-Mu, mau mendengarkan tuntunan Tuhan bagi hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Hikmat-Mu, pengurapan Roh Kudus-Mu lah yang menerjemahkan dan mengajarkan kami akan jalan-jalan Tuhan. Pakai Tuhan hidup, lidah, mulut, bibir hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Kami buka hati kami untuk menerima firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini saudara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian, karena saya percaya kesaksian akan membawa iman kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Saya akan membacakan satu kesaksian. Shalom Ibu Debbie, ya, nama saya Celia dari Solo ini ya. Kalau dia nulis nama berarti nggak apa-apa dibaca. Kalau nggak tulis nama saya nggak baca. Saya suka dengan khotbah Ibu yang sangat memberkati dan menguatkan. Ya, saya dapat, ini anak remaja loh ya. Bayangkan anak remaja rutin mengikuti mesbah doa. Biarlah ya ini mengimpartasi bagi anak-anak remaja yang ada di luar sana juga ya. Saya bersyukur ya. Saya sangat diberkati dan sangat menguatkan saya, dan saya selalu mendapat kekuatan dari setiap mesbah doa dan mesbah syukur yang saya ikuti dari channel Ibu. Oh iya Bu, saya juga mau sharing dan apa yang saya alami selama beberapa bulan lalu. Jadi beberapa bulan yang lalu setelah lulus SMK, saya berkerinduan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, tetapi saya juga takut terlalu membebani orang tua karena saya juga ada saudara kembar yang harus masuk perguruan tinggi juga. Saya hanya berdoa, saya ngomong sama Tuhan karena saya juga sudah dari kecil ingin kuliah menempuh pendidikan dengan jalur beasiswa supaya tidak merepotkan orang tua saya. Luar biasa anak ini ya. Dan puji Tuhan, Tuhan menjawab doa saya pada tahun ini. Ya, guru BK saya memberitahu saya ada salah satu PTN yang menyediakan beasiswa ikatan kerja.
Saya mencoba mendaftar untuk gelombang yang pertama, sempat saya dapat intimidasi. Saya diremehkan teman sekelas dan saya sempat down. Yang kedua, orang tua juga takut kalau saya tidak diterima dan sampai akhirnya mau pakai jasa orang dalam. Dan di dalam hati saya nggak ikhlas, Bu, kalau saya pakai jasa orang dalam. Ya, itu berarti saya tidak bisa membuktikan kemampuan saya dan yang terutama saya tidak bisa membuktikan kerja Tuhan yang nyata di hidup saya. Dan ternyata di jalan itu juga memang Tuhan tidak kehendaki saya sempat kecewa, Bu. Ya, tetapi saya juga bersyukur Tuhan tidak izinkan kecurangan terjadi. Ya, tapi orang tua saya agak kecewa. Lalu saya sempat putus asa. Setelah ini saya akan kemana karena tidak lulus, saudara, ya, sampai akhirnya saya dapat dari Alkitab satu ayat firman dari Mesbah Doa Ibu. Ya, kalau masa depan kita itu sudah ada di tangan Tuhan, jadi kita tidak boleh meragukan Tuhan. Dan saya berdoa, saya harus bagaimana Tuhan. Luar biasa ya saudara. Anak remaja yang terus bergumul, ya, mengikuti Mesbah Doa, mendapatkan ayat lalu dia gumuli. Akhirnya Tuhan menjawab juga, Bu. Puji Tuhan, ada pendaftaran gelombang kedua. Saya sempat pesimis, takut kalau tidak diterima di gelombang yang kedua ini. Banyak sekali intimidasi dan di sini iman saya mulai digoncangkan. Dari rasa takut tidak diterima, takut buat malu, takut kalau saya menganggur, sampai-sampai dihadapkan lagi dengan pilihan kecurangan untuk pakai jasa orang dalam. Saya ditawari lagi untuk pakai jasa orang dalam, tapi saya berani menolak. Karena saya yakin, Bu, bukan dari manusia tapi dari Tuhanlah datang pertolongan saya dengan cara yang ajaib. Wow. Dan tidak selesai di situ saja, saya masih diintimidasi iblis dengan berbagai macam kebimbangan. Saya pakai untuk berdoa dan baca firman. Lalu setiap malam saya ikuti Mesbah Doa sampai akhirnya ya Tuhan 3 kali meneguhkan dan mengingatkan saya, Bu. Dengan ayat yang bunyinya semua sama, jangan mengandalkan manusia, jangan berharap pada manusia. Dan saat itu juga saya mantapkan untuk benar-benar menolak tawaran itu. Dan saya mau pakai usaha yang murni dari pertolongan Tuhan. Saya yang tidak pernah puasa, saya dikuatkan untuk diajarkan berdoa puasa oleh ibu. Dan dari tes pertama, tes wawancara sampai tes yang terakhir, saya lewati, tinggal hari pengumuman dan hari dan jam sudah ditentukan. Saat itu saya berharap cemas. Dan ada sedikit rasa ketakutan yang muncul saat menunggu pengumuman itu tiba. Tapi ternyata jamnya akhirnya dimundur dan sampai ada pemberitahuan pengumuman diundur esok harinya. Sampai saya tinggal untuk aktivitas dan berdoa dan berusaha berikan yang terbaik. Sampai akhirnya sore tiba dan belum sampai besok hari ternyata pengumuman sudah dikirim dan sudah muncul. Dan saya kaget, saya tiba-tiba tidak siap untuk menerima pengumuman tersebut. Sampai akhirnya saya minta tolong kakak dan adik saya untuk membuka. Dan tidak lupa saya berdoa sebelum pengumuman itu dibuka. Dan adik saya menatap saya dengan tatapan bahagia dan dia bilang, "Congratulations ya Mbak." Bukannya saya senang tapi saya malah bingung. Lalu saya memberanikan untuk melihat pengumuman dan cari nama saya dan puji Tuhan, Bu, nama saya ada di sana. Saya bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Saya tidak menyangka bisa diterima di tempat kuliah dengan beasiswa dan bahkan lulus kuliah dengan jaminan mendapatkan pekerjaan. Tuhan memberikan lebih dari apa yang saya doakan. Semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Dan benar Tuhan juga akan membukakan pintu bagi setiap kita yang mengetok. Dan Tuhan juga tidak akan membiarkan anak-anaknya yang berdoa kepadanya meminta roti. Demikian kesaksian saya. Terima kasih Ibu Debbie, Tuhan memberkati Ibu sekeluarga. Wow, saudara. Ya, saya sangat bergembira dan bersukacita ketika mendengar ada orang-orang yang mau bayar harga untuk hidup dalam kebenaran.
Ini iman yang luar biasa ya, bagaimana seorang anak remaja yang baru lulus SMK dan punya kerinduan untuk bisa kuliah tanpa membebani orang tua, karena dia punya saudara kembar juga yang harus kuliah, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya, saya mau meneteskan air mata ya mendengarkan dan melihat bagaimana kesungguhan imannya, dia sampai berdoa puasa loh. Ya, yang tadinya tidak biasa doa puasa sampai berdoa puasa, dan Alkitab berkata orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Biarlah saudara kita semua juga mengalami hal yang sama, bahkan kita berdoa anak-anak cucu kita pun akan belajar hidup takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, maka berkat itu tidak ada yang bisa menghalangi. Ya, terima kasih buat kesaksiannya ya Adik, tetap semangat, dan saya percaya benar apa yang kamu bilang, Tuhan memberikan lebih dari apa yang kamu doakan bagi orang yang mengasihi dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Baik, kita akan membaca dan meneruskan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Sekarang sudah sampai di Yeremia pasal yang ke-9. Ya, ayat sekarang sampai ayat yang ke-6. Ya. Kemarin kita sampai ayat yang ke-5, kita sudah baca ya bahwa jangan percaya kepada saudara, kepada teman, karena mereka semua adalah penipu. Ya, kita hanya berharap pada Tuhan, dan tapi tetap lepaskan pengampunan bagi siapa saja yang menyakiti kita. Ya, dan kita harus menjaga hati kita supaya tidak menganggap mereka musuh. Baik, ayat yang ke-6, Yeremia pasal yang ke-9. Penindasan ditimbuni penindasan, tipu ditimbuni tipu. Mereka enggan mengenal Tuhan. Ya, bangsa ini saudara, ya kita sudah membaca kemarin dengan cukup jelas. Ya, Tuhan berkata bahwa mereka ini adalah orang-orang yang tidak mau mengenal Tuhan. Mereka sengaja tidak mau mengenal kebenaran. Ya, bahkan di sana dikatakan setiap hari langkah mereka dari satu kejahatan kepada kejahatan yang lain. Ayat ini berkata mereka penindasan ditimbun dengan penindasan, tipu ditimbun dengan tipu. Bayangkan kalau orang terus menimbun dosa dalam hidupnya, ya apa yang akan terjadi? Tinggal tunggu murka Tuhan turun atas hidup orang itu. Ya, dan mereka enggan untuk mengenal Tuhan. Saudara, ya sebenarnya semua itu kembali kepada diri kita. Ada seorang ibu yang menelpon saya, dia bilang, "Bu Debbie, Ibu tolong berdoa buat suami saya, Bu. Ya, suami saya itu ya tiap hari cemas, tiap hari marah-marah, tiap hari bersungut-sungut, Bu. Ya, saya juga bingung menghadapi suami saya. Tolong Ibu berdoa buat suami saya." Sekali lagi saya berkata, "Bu, saya tidak bisa berdoa buat suami Ibu. Sekarang ini suami Ibu lah yang harus datang mencari Tuhan. Ya, jangan enggan untuk mengenal Tuhan." Saya berkata, "Ibu ajak suami Ibu nonton mesbah doa." Ya sudah, Bu, setiap malam saya ajak, dia tetap tidak mau. Ya, saya bertanya lah, kalau orang tidak mau mengenal Tuhan, kalau orang enggan untuk mengenal Tuhan, siapa yang bisa mengubahkan dia? Ya, Tuhan itu baru bisa bekerja dalam hidup kita ketika ada niat dari kita untuk mengenal jalan-jalannya. Biar pendeta hebat mau doakan saudara, tumpang tangan atau mau diapain, kalau hatimu tidak terbuka untuk mengenal Tuhan, kalau hatimu tidak rindu untuk mencari perkenanan Tuhan, ya gak bisa. Makanya firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya, karena ada waktunya kita sudah tidak lagi dapat mencari Tuhan. Ya, kenapa? Ketika murka Tuhan turun, kita dipanggil mati. Bukan soal mati atau tidaknya, tapi sudah siap apa belum kita ini. Setiap kita kalau dipanggil mati nanti malam, itu bukan masalah. Tapi ketika kita sudah mengenal Tuhan, itu adalah sebuah keuntungan justru. Tapi yang jadi masalah dan yang menjadi malapetaka, waktu orang belum mengenal Tuhan lalu dia mati. Ya, itu yang berbahaya. Makanya saya berkata, coba kita lihat tadi kesaksian dari anak remaja ini. Ada satu kerinduan untuk mengenal Tuhan. Tiap malam dia dengar mesbah doa, dia ikut mesbah syukur pagi, dia baca Alkitab, dan setiap firman yang dia dengar, dia hidupi. Ketika ditawari untuk jalan pintas aja pakai orang dalam, tinggal bayar, nyogok.
Di situ dia mulai berkata, "Ndak, aku harus mengandalkan Tuhan supaya aku bisa bersaksi." Kalau dia sudah nyogok pakai orang dalam, apa yang mau disaksikan? Gak ada kuasa Tuhan. Tapi ketika dia menaklukkan semua keinginan dagingnya, bahkan kepentingan dirinya, dan dia berusaha untuk tunduk dan mengharapkan Tuhan, lihat apa yang terjadi. Tuhan itu tahu, memberkati, menjawab doa orang-orang yang sungguh-sungguh mau mencari Dia. Makanya saya juga mau berkata, saudara, jangan cari Tuhan cuma karena pengen sembuh. Jangan cari Tuhan cuma karena pengen berkat-berkatnya. Jangan cari Tuhan cuma karena saudara ada masalah. Ya, ketika ada masalah banyak sekali nih yang WA ke saya, "Bu, doakan saya ada utang, Bu, doakan saya ada ini, doakan." Ya saudara, kenapa saya selalu menjawab, "Ibu, cari Tuhan." Ya, saya tidak akan berkata, "Oh, percaya Tuhan akan lunasi semua utangmu. Oh, percaya nanti Bapak Ibu akan sembuh." Enggak, saya berkata cari Tuhan. Kenapa? Supaya kita mengenal Tuhan secara pribadi, kita harus masuk dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, Kristen itu apa? Mengenal siapa Tuhan dengan benar. Karena ada begitu banyak orang Kristen yang tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal jalan-jalan Tuhan. Mereka hidup dengan keinginan dagingnya sendiri. Mereka hidup dengan kemauannya sendiri. Waktu mau pilih jodoh, dia pilih dengan kepentingannya sendiri. Sehingga waktu rumah tangganya hancur babak belur, baru dia menyalahkan Tuhan. Enak aja saudara. Ya, kita perlu mengenal Tuhan, mengenal jalan-jalannya supaya hidup ini bahagia. Ya, kemarin ada yang telepon, "Bu, saya sudah tunangan, Bu. Ya, tapi pacar saya itu loh, Bu, aduh pokoknya orangnya begini segala macam." Saya bilang berdoa lagi. Itu jodoh dari Tuhan atau bukan? Ya, tapi kan kita udah tunangan, Bu. Enggak peduli udah tunangan, minta berani berkata kalau ini bukan dari Tuhan, Tuhan putuskan dalam nama Yesus. Saya bilang menikah itu seumur hidup, daripada kamu salah menikah. Nanti resikonya semakin besar, penderitaanmu semakin berat. Lebih baik sekarang dicegah. Kita harus berani berkata tidak kepada sesuatu yang bukan kehendak Tuhan. Makanya kenalilah Tuhanmu, kenalilah prinsip-prinsipnya, kenalilah jalan-jalannya, kenalilah apa yang Tuhan mau di hidup kita, bukan apa yang kita mau. Ya, makanya ayat ini berkata mereka menimbun setiap hari, ya menimbun, ya penindasan demi penindasan ditimbun, ya mereka menimbun apalagi tipu, ditimbun dengan tipu. Ya, jangan cari Tuhan cuma karena engkau pengen mujizat. Jangan cari Tuhan cuma karena pengen engkau sembuh. Jangan cari Tuhan cuma supaya pengen lunas hutangmu. Maaf saudara, jangan menipu Tuhan dengan semua keinginan-keinginan dan masalah kita. Tuhan ingin melihat hati kita kok. Ya, bahkan sekalipun Tuhan gak menjawab kita, kita harus berani berkata, "Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu, takkan ku tukar dengan apapun." Kenapa? Karena kita mengenal siapa Tuhan itu. Dia jaminan kehidupan kita sampai pada kekekalan. Amin saudara. Bangsa ini menimbun penindasan demi penindasan, tipu demi tipu, ditimbun terus. Dan kemarin kita sudah belajar, mereka ini adalah orang-orang yang malas untuk bertobat. Jangan enggan untuk mengenal Tuhan, jangan malas untuk bertobat. Ayo di hari-hari terakhir ini, di waktu-waktu pemurnian ini, mari jangan enggan, jangan malas untuk mengenal Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya saat ia dekat. Karena ada saatnya Tuhan tidak berkenan lagi untuk ditemui. Ayat yang ke-7 berkata, ayat yang ke-7, "Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mau melebur dan menguji mereka. Sebab apakah lagi yang dapat kulakukan terhadap putri umatku?" Ya, firman Tuhan datang dan berkata, ya, sesungguhnya Tuhan itu mau menguji mereka. Ya, dan aku mau melebur dan menguji mereka. Saudara, dilebur itu enggak enak.
Apa itu dilebur? Dilebur itu dilelehkan itu loh, dengan memakai panas yang tinggi, lalu dilelehkan, lalu melebur ya. Tapi tidak ada cara lain untuk menentukan kemurnian emas itu kecuali dia dilebur. Emas itu ketika dipanaskan di panas yang begitu tinggi, maka dia melebur. Untuk apa dia melebur? Dia itu akan memisahkan diri dari semua logam-logam yang lain, maka hanya emas yang akan murni yang akan melebur di situ, akan terpisah di situ. Ya, sering kali Tuhan akan mengizinkan kita masuk dalam pemurnian yang begitu hebat. Supaya apa? Kita dimurnikan. Makanya hari-hari ini saya mau berkata kepada saudara, jalani setiap prosesmu, jangan cari jalan pintas. Yang ada dalam masalah keuangan ya, tolong saudara ya, saudara cari Tuhan, harapkan mujizatnya. Saya selalu bilang kepada orang-orang yang WA kepada saya, ya saya pernah mengalami juga di titik itu. Saya pernah mengalami yang namanya mau bayar kontrakan gak punya uang. Tapi saya tidak pernah pinjam uang kepada siapapun. Saya berlutut duduk di kaki Tuhan. Harapkan Tuhan, jangan cari jalan pintas. Ya, mari kita harapkan Tuhan. Mari cari Tuhan supaya apa? Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Hanya lewat setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Bagaimana bangsa Israel bisa melihat kedahsyatan Tuhan? Hanya ketika mereka dibawa keluar dari perbudakan di padang gurun. Pada waktu pagi dan petang, tiang awan dan tiang api mengikuti hidup mereka. Mereka meminta daging, Tuhan kirim burung puyuh. Disediakan semua yang mereka butuhkan. Sebenarnya itu adalah salah satu cara Tuhan. Ya, di tengah kesukaran mereka, mereka bisa melihat penyertaan Tuhan. Pakailah waktu-waktu pemurnianmu itu sebagai waktu untuk engkau mengalami Tuhan secara pribadi. Ya, kayak anak ini tadi. Ya, itu kan sebenarnya waktu masa susahnya dia mau kuliah, tapi ada saudaranya satu juga yang harus kuliah sama-sama kembar. Ya, itu kan sebenarnya pergumulan yang berat buat dia, tapi dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak bisa memberatkan orang tua saya dengan biaya kuliah 2 orang anak. Kuliah sekarang mahal. Saya pengen Tuhan buka jalan agar saya dapat beasiswa, bukan cuma itu dapat pekerjaan. Mustahil, iya bagi orang yang tidak percaya mustahil. Tapi bagi orang yang mau membayar harga, bukan pinjam sana pinjam sini uang, bukan. Jangan cari jalan pintas. Ya, dia membayarnya dengan apa? Berdoa. Ya, kalau bisa Tuhan memberikan jalan untuk dia dapat beasiswa. Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup orang yang mengasihi dia dan terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Persoalannya kita mau gak berjalan dalam rencana Tuhan atau rencana kita sendiri? Ya, kesaksian ini tadi memberikan kita kekuatan ketika dia berjalan bersama Tuhan sampai apa? Berdoa, ditawari jalan pintas, bayar aja lihat orang dalam, gak mau, mengharapkan Tuhan. Doa puasa, yang tadinya gak pernah puasa, belajar untuk puasa. Wow, dan saudara pikir Tuhan tidak menghargai niat dia yang seperti itu? Saya aja yang manusia itu meneteskan air mata membaca kesaksiannya. Apalagi Tuhan. Melihat bagaimana dia saudara dengan hati mencari Tuhan. Dan ya dia ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang mau sungguh-sungguh mencari dia. Ayo saudara, kita sama-sama punya Tuhan yang hidup. Kalau orang lain ditolong Tuhan, ya kita juga akan ditolong Tuhan. Tetapi bayar harganya. Jangan cari jalan pintas. Ya jangan. Kita cari Tuhan bukan cuma karena cari mujizat. Kita cari Tuhan karena kita ingin mengenal jalan-jalannya, melakukannya, dan akhirnya melihat pertolongannya. Bagi Tuhan menjawab doa saudara dan saya itu hanya semudah dia berfirman. Tapi yang sulit bagi Tuhan mengubah sikap hati saudara menjadi seperti yang Tuhan mau. Dan itu dibutuhkan kemauan dari diri kita. Mari kita mau siapkan hati kita untuk merenungkan firman ini. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan.
Kami mau mencari Engkau, kami mau mengenal jalan-jalan-Mu Bapa. Bawa kami untuk selalu seturut dengan rencana-Mu dalam hidup kami. Bawa kami untuk terus menyenangkan Engkau. Bawa kami untuk mau mengenal jalan-jalan-Mu. Kami mencari Tuhan supaya kami mengenal jalan-Mu. Bukan hanya karena pertolongan. Kami mencari Engkau bukan karena mujizat. Tapi karena kami pengen mengerti jalan Tuhan di hidup kami. Karena hanya jalan Tuhanlah yang membawa kepada kebahagiaan. Mampukan kami melewati semua hal di hidup kami Bapa, dengan berserah kepadamu Tuhan. Mari katakan sama-sama pujian ini saudara. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari lebih lagi angkat imanmu, katakan pada Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kami tahu Tuhan, sekalipun kami belum dapat melihat penggenapan janji-janji-Mu di hidup kami, namun kami mau tetap percaya rencana-Mu itu yang terbaik bagi hidup kami. Bahwa jalan-jalan-Mu itu yang terbaik bagi kami. Ajar kami mengenal Engkau dengan benar Tuhan. Bawa kami dan seisi rumah kami, keluarga kami untuk mengenal Tuhan. Suami, istri, anak-anak, semuanya duduk untuk mencari Tuhan. Berkati Tuhan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Tuhan yang mencukupi. Berkati anak-anak kami dalam studi mereka, pekerjaan, bahkan masa depan, jodoh mereka Tuhan yang pegang kendali. Biarlah suami-suami menjadi imam yang benar, istri menjadi penolong. Keluarga besar kami, opa, oma, orang tua kami, mereka juga para single parent di usia senja. Biarlah damai sejahtera, sukacita, kesehatan menjadi milik mereka Tuhan. Berkati keluarga besar kami, mereka yang sedang terbaring sakit, khususnya kami berdoa. Juga bagi setiap mereka yang sedang menyaksikan dan mengikuti mesbah doa malam ini yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, kami mohon anugerah-Mu Bapa. Kalau sakit penyakit ini terjadi karena kesalahan dan dosa, kami mohon pengampunan-Mu. Kalau karena kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, biarlah Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan dan kesembuhan, terutama kesembuhan jiwa, supaya tidak ada sungut-sungut, supaya tidak ada amarah, tidak ada kekecewaan. Kami buang semua itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan kami. Berkati setiap mereka yang ada dalam ikatan kuasa kegelapan, yang ada dalam beban berat, dengan masalah-masalah kehidupan, hutang piutang, masalah ikatan dosa, narkoba, minuman keras, judi, obat-obatan terlarang.
kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Sebagai manusia kami begitu terbatas, tapi kami percaya ketika kami mau, maka Tuhanlah yang turut bekerja melepaskan kami. Terima kasih buat kuasa-Mu yang besar dan dahsyat atas hidup kami. Di dalam nama Yesus kami patahkan setiap ikatan-ikatan amarah, kebencian, kekecewaan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan kehidupan anak-anak-Mu di mana saja berada. Bahkan Bapa kami juga terus berdoa. Tuhan memberkati untuk setiap mereka yang mendengarkan mesbah doa ini yang sudah ada di batas akhir kekuatan mereka menghadapi pergumulan hidup. Tuhan tidak pernah terlambat. Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan Bapa. Untuk setiap mereka juga yang berkekurangan, Tuhan menjadi Tuhan yang menjadi penyedia. Bahkan Engkau menjadi Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan anak-anak-Mu yang berharap hanya kepadamu. Selalu ada cara Tuhan menolong. Engkau bahkan sanggup memakai burung gagak untuk memberi makan anak-anak-Mu yang berharap padamu. Hanya iman kami yang bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan juga memberkati untuk setiap mereka yang menginginkan punya keturunan. Segala roh kemandulan kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berikan keturunan ilahi. Setiap kandungan yang tertutup dibukakan dalam nama Yesus. Berkati bangsa Indonesia, shalom atas Indonesia. Kami tahu Indonesia sedang mengalami terobosan demi terobosan dengan Tuhan. Engkau sedang mengerjakan sesuatu yang besar bagi bangsa kami. Ampuni bangsa ini Tuhan, kami percaya Tuhan sedang bekerja. Segala dosa, segala hal-hal kejahatan sedang dibongkar di atas bangsa ini. Biarlah hukum benar-benar berdiri tegak dengan kebenaran yang datang daripada Engkau. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Tuhan menyertai dalam kepemerintahan mereka dengan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh Tuhan bekerja bagi kepentingan bangsa ini, bagi kepentingan rakyat. Kami berdoa, luputkan bangsa kami dari murka Tuhan karena dosa-dosa bangsa ini. Segala dosa kenajisan, percabulan, roh korupsi, cinta uang, kepentingan diri. Segala roh-roh yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang akan pengenalan akan Allah, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Biar belas kasihan-Mu tercurah bagi bangsa kami Tuhan. Tidak pernah berhenti kami berdoa buat bangsa ini dalam nama Yesus. Berkati TNI Polri yang terus ada dalam satu kesatuan. Kami hancurkan segala roh perpecahan di dalam nama Yesus. Engkau berikan perlindungan dan mereka boleh menegakkan segala sesuatu yang harus ditegakkan di bangsa ini. Kami tolak segala roh-roh kekacauan, roh anarkis di atas bangsa kami. Terorisme kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan dan pertobatan di atas bangsa ini. Berkati para kabinet yang ada, para pejabat yang duduk sebagai kepala-kepala daerah yang terpilih. Tuhan memberikan roh takut akan Tuhan. Bapa, Engkau juga terus menyertai para tim medis yang terus berada di garis terdepan melawan COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan Tuhan sempurna. Bahkan Tuhan memperhitungkan setiap jeri lelah mereka. Bapa, berkati keluarga mereka, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak baik. Bahkan kami ikat patahkan segala kuasa virus corona di dalam nama Yesus. Tidak ada kematian massal di atas bangsa kami, bahkan di atas bangsa-bangsa yang lain yang ada kesembuhan massal. Hidup mati kami tidak tergantung dari corona, tetapi Tuhan yang pegang kendali atas nyawa kami. Biar kami hidup bagi kepentingan Tuhan di hari-hari yang masih Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Bapa, lepaskan juga berkat-Mu bagi bangsa-bangsa di 5 benua besar, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati mereka yang terus setia berdoa di benua-benua, di negara-negara mereka. Tuhan menyertai setiap pergumulan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya ada jawaban dalam nama Yesus. Kami tidak perlu takut sebab Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Biar kami terus hidup dalam pertobatan dan perkenanan Tuhan.
Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup-Mu, bahkan Engkau menjadi tanda dan berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan mesbah doa ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.